Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pengikut setia channel pengajian di channel ini yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian kitab Nihayatul Zain bab salat sambungan episode sebelumnya, masih dalam masalah yang mandi wajib, masih dalam masalah bab mandi. Hari ini masuk masalah mandi sunat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Wal masnunu katsirun minhu ghaslul jum'ah, dan bermula yang mandi yang disunatkan itu banyak. Minhu, sebahagian daripadanya banyak, itu mandi Jumat. Ya, mandi sunat itu banyak. Antaranya adalah, di sini tidak disebut semua, disebut sebahagian saja, yaitu mandi Jumat, wal istisqa, dan mandi minta hujan. Orang ada kemarau lama sehingga tidak turun hujan, maka mau salat istisqa. Ketika mau salat istisqa disunatkan mandi dulu. Setelah mandi baru pergi mau salat, mengerjakan salat istisqa. Wal kusuf li syamsi, dan mandi gerhana matahari. Ketika gerhana matahari disunatkan mandi. Wal khusuf lil qamar, dan mandi gerhana bulan. Liman arada khudur salatiha fil arba'ah, bagi siapa saja yang menghendaki akan hadir mengerjakan salatnya Jumat, salatnya istisqa, salatnya gerhana matahari, salatnya gerhana bulan, fi arba'ah, pada yang 4 tadi itu. Jadi yang 4 tadi yang barusan saya baca itu khusus bagi orang yang mau hadir untuk mengerjakan salat. Nah, kalau tidak mengerjakan salat maka tidak disunatkan mandi. Wa ghaslul aid, dan mandi aid. Nah, ini mandi hari raya, walaupun tidak mengerjakan salat tetap disunatkan mandi aid. Wa ghaslul kafir idza aslama, dan mandi orang kafir apabila telah masuk Islam. Begitu masuk Islam dia disunatkan mandi dulu. Wa ghaslu man ghasalal maita, dan mandi siman yang memandikan oleh siman akan si mayit. Orang yang memandikan mayit, setelah ia mandikan mayit maka dia disunatkan mandi dulu. Maka dia disunatkan mandi. Wa ghaslu min hijamah, dan mandi daripada bekam. Nah, mandi daripada selesai berbekam. Kita berbekam, setelah berbekam kita disunatkan mandi. Wa ghaslu 'inda iradatil khuruji minal khamam, dan mandi ketika hendak keluar daripada sumur. Kita masuk sumur, mandi. Kita mau keluar, maka disunatkan mandi. Gitu. Caranya begini, kita masuk sumur. Untuk dapat pahala sunat mandi masuk sumur,
Kita masuk sumur mau mandi pagi misalnya, mau pergi sekolah. Nah, ketika mandi itu kita niatkan sahaja saya mandi mau keluar dari sumur. Nah, setelah saya mandi kita keluar. Sudah ada pahala mandi sunat keluar dari sumur. Wa aula an yakuna bima'in mu'tadalin bainal kharati wal barudati. Dan yang utama mandi yang tadi itu bahwa adalah ia dengan air yang sedang di antara panas dan dingin. Jangan panas sekali airnya dan jangan dingin sekali. Wal ghaslu min natfil ibti, dan mandi daripada mencabut bulu ketiak. Baru cabut bulu ketik. Kalau bahasa Aceh ketik kan, bahasa Indonesia ketiak. Jadi cabut bulu ketiak itu setelah selesai cabut bulu ketiak disunatkan mandi. Wa min izalatil anah, dan mandi dari mencabut, menghilangkan bulu kemaluan. Bulu kemaluan, kita cukur bulu kemaluan. Selesai kita cukur bulu kemaluan, disunatkan mandi juga. Caranya bagaimana? Niatnya bagaimana? Sahaja saya mandi menghilangkan bulu kemaluan. Sahaja saya mandi setelah menghilangkan bulu kemaluan. Karena Allah Ta'ala. Mandi terus, selesai. Wa min khalqir ra'si, dan mandi dari mencukur kepala, mencukur rambut. Juga disunatkan mandi. Wa minal irma'i, dan mandi sembuh dari pitam. Wa mithluhul junun, dan semisalnya pitam itu gila. Orang sembuh dari pitam, orang sembuh dari gila disunatkan mandi. Wa minal bulughi bisani, dan mandi daripada sampai dengan tahun. Maknanya mandi orang yang telah balik. Begitu balik dia disunatkan mandi. Dan mandi orang yang balik. Begitu dia balik, maka begitu dia tahu telah balik, maka dia disunatkan mandi. Selain mandi wajib. Bagaimana Ustaz? Apakah orang yang telah balik itu ada wajib mandi? Jawaban saya tidak ada wajib. Yang ada sunat mandi. Begitu. Wali ihram bil haji awil umrah, dan mandi untuk ihram dengan haji dan umrah. Ketika mau ihram kita sunat mandi dulu. Wali dukhul haram, dan mandi karena masuk tanah haram, tanah Mekah. Wali dukhul Makkah, dan mandi karena masuk Mekah. Walil wukuf bil Arafah, dan mandi karena wukuf di Arafah. Walil mabit bi Muzdalifah, dan mandi karena bermalam di Muzdalifah. Walil wukuf bi Mas'ir Haram ghada'an nahri, dan mandi karena wukuf berhenti di Mas'iril Haram pagi-pagi duha, pagi-pagi adha, pagi-pagi hari pertama Idul Adha. In lam yakun ightasalal lil wukuf bil Arafah, jika tidak adalah ia itu telah mandi bagi wukuf di Arafah. Wa illa kafa anha, jika tidak cukuplah daripadanya mandi wukuf di Arafah. Jika tidak itu maksudnya jika telah mandi wukuf di Arafah, maka cukup dengan mandi wukuf di Arafah saja. Tidak perlu lagi mandi wukuf di Mas'iril Haram. Waliramil jamar, dan mandi untuk lampar jumrah. Fi kulli yawmin ayyamin tasyrik thalatha, pada tiap-tiap hari daripada hari-hari tasyrik yang 3. Hari tasyrik hari 7 Dzulhijjah, hari 8 Dzulhijjah, hari 9 Dzulhijjah, hari 10 Dzulhijjah, hari 11 Dzulhijjah, hari 12 Dzulhijjah, hari 13 Dzulhijjah, hari 14 Dzulhijjah, hari 15 Dzulhijjah, hari 16 Dzulhijjah, hari 17 Dzulhijjah, hari 18 Dzulhijjah, hari 19 Dzulhijjah, hari 20 Dzulhijjah, hari 21 Dzulhijjah, hari 22 Dzulhijjah, hari 23 Dzulhijjah, hari 24 Dzulhijjah, hari 25 Dzulhijjah, hari 26 Dzulhijjah, hari 27 Dzulhijjah, hari 28 Dzulhijjah, hari 29 Dzulhijjah, hari 30 Dzulhijjah, hari 31 Dzulhijjah, hari 32 Dzulhijjah, hari 33 Dzulhijjah, hari 34 Dzulhijjah, hari 35 Dzulhijjah, hari 36 Dzulhijjah, hari 37 Dzulhijjah,
pertama, hari kedua Idul Adha, hari ketiga Idul Adha, dan hari keempat Idul Adha. Itu hari tasyrik. Jadi mandi dan mandi untuk lempar jamrah. Wali taghyir badani, dan mandi karena berubah badan. Badan kamu be, kai tibiru kamu menggidah-gidah, maka disunatkan mandi. Wali khudur kulli majma' min majamil khair, dan mandi karena hadir tiap-tiap perkumpulan dari perkumpulan baik. Tajak rapat, mau ikut rapat, maka disunatkan mandi. Sahaja saya mandi untuk mengikut rapat karena Allah Ta'ala, sudah ada pahala. Walil i'tikaf, dan mandi untuk i'tikaf. Walidukhul Madinah Musyarrafah, dan mandi untuk masuk Madinah Musyarrafah. Walikulli lailin min Ramadan, dan mandi tiap-tiap bulan Ramadan. Ini mau bulan Ramadan, maka tiap-tiap malam bulan Ramadan itu disunatkan mandi. Begitu selesai buka puasa, salat maghrib dulu. Selesai salat maghrib baru mandi. Wa 'inda silalil wadi, dan ketika mengalir air dalam wadi. Wadi itu lung, irigasi atau saluran. Ketika ada kita kemarau, tiba-tiba ini surahnya, ini surah orang yang hidup di pergunungan. Tidak hujan-hujan. Tiba-tiba ada air mengalir dari wadi di lereng-lereng gunung, maka itu disunatkan mandi saat seperti itu. Wa akadil hadir itisal ghaslul jum'ah, dan mandi dari yang telah disebutkan tadi semua, yang paling kuat adalah mandi Jumat. Summa ghaslul ghasilil mayit, kemudian setelah itu mandi orang yang memandikan mayit. Itu mandi yang paling kuat. Makna yang paling kuat, yang paling disunatkan. Waman arada ghaslal masnunan, dan barang siapa ingin mandi yang disunatkan tadi itu, nawa bihil sababa, niscaya meniat oleh ia dengannya mandi akan sebab. Harus sebutkan sebabnya pada niat. Seperti kaan, seperti bahwa yanwiya, meniat oleh seorang akan mandi yang disunatkan lil jum'ah misalnya, atau lil aidi, atau bagi id misalan sebagai contoh. Contoh yang lebih terangnya, misalnya kita ambil Jumat. Sahaja saya mandi Jumat, sebut Jumat. Jumat itu sebab. Sahaja saya mandi id, sahaja saya mandi kusuf, sahaja saya mandi telah memandikan mayit. Nah, begitu, itu sebab. Illa ghaslal ifaqah minal junun awil irma, kecuali mandi sembuh daripada gila atau pitam. Fa innahu yanwa raf'al janabah, maka sesungguhnya mandi sembuh daripada gila dan mandi sembuh daripada pitam itu meniat oleh ia akan angkat junub, akan rafa' janabah. Sahaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar, itu maksudnya. Junub itu hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu niat untuk mandi sembuh dari gila dan sembuh dari pitam. Wala farqa fi dzalika bainal balighi wa ghairi, dan tidak ada perbedaan pada demikian mandi sembuh daripada junun dan irma tadi, bainal balik, di antara orang yang telah balik dan yang tidak balik, yang belum balik. Alal mu'tamad, atas pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegangi. Mu'tamad itu maksudnya yang dipegangi. Okey, demikianlah pengajian kita hari ini. Para pengikut setia atau siapa saja yang mau bergabung atau yang baru saja mengikuti, ada yang tidak dipahami atau mau ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.